As darkness nears, Lord, with me abide. When kindness fears and comforts flee. Shalom, salam sejahtera kepada seluruh pemirsa Mimbar Online Gereja Jemaat Ngemingan. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu judul, Persiapan Umat Tuhan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Teks firman Tuhan yang akan kita pelajari pada saat ini dari buku Yosua pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Di dalam ayat yang pertama ini mengkisahkan bahwa umat Israel di bawah kepemimpinan Yosua setelah selama kurang lebih 40 tahun mereka mengadakan perjalanan di padang gurun, dan pada saat ini mereka sudah dekat kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan di dalam perikop ini dikatakan yang memisahkan mereka dengan tanah perjanjian itu atau tanah Kanaan itu hanya sungai Yordan. Dan mereka telah bisa melihat, oh di seberang itulah tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka diami. Tetapi di dalam ayat keempat kita lihat di sana ada satu masalah. Saya bacakan, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, dalam ayat ini mereka telah tiba di seberang tanah Kanaan yang dipisahkan oleh sebuah sungai yang bernama Sungai Yordan. Tetapi mereka tidak bisa langsung masuk ke tanah Kanaan itu. Sebab firman Tuhan katakan mereka harus melalui sebuah jalan. Dan jalan itu belum pernah mereka lalui kurang lebih selama 40 tahun di padang gurun. Apa itu kira-kira saudara-saudaraku? Selama 40 tahun mereka tidak pernah berjalan melalui sungai. Ternak mereka, anak-anak mereka, sehingga ini satu masalah bagi bangsa Israel yang telah mempersiapkan diri mereka untuk masuk ke tanah perjanjian itu. Bila mana suatu masalah yang baru timbul kepada bangsa itu dan mereka mengalami kegelisahan, dan ada sebahagian umat itu ingin secepatnya langsung menuju ke seberang untuk mendiami tanah Kanaan itu. Tetapi apa nasihat Yosua kepada umat itu sebelum mereka melangkah ke tanah perjanjian tersebut? Kita baca di dalam Ulangan pasal 8. Bila mana umat itu mengalami kegelisahan, maka Yosua mengatakan kepada umat itu, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bila mana muncul suatu kegelisahan, masalah yang baru yang datang kepada kehidupan bangsa Israel, maka Yosua pemimpin bangsa itu katakan, ingatlah 40 tahun bagaimana engkau dibimbing oleh Tuhan. Saya sebagai seorang pendeta saat ini berusia kurang lebih 42 tahun. Lalu ada satu masalah yang saya hadapi di dalam pelayanan atau di dalam kehidupan saya. Tentu kita perlu merenung. Kita langsung boleh mengingat pendeta Nebaho, ingatlah 42 tahun yang lalu bagaimana Tuhan menolong perjalanan hidupmu hingga sampai pada hari ini. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, apa penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel selama kurang lebih 40 tahun di padang gurun itu? Kita tahu bersama-sama di dalam Ulangan pasal 8 ini, saya akan ringkaskan beberapa
pertolongan Tuhan. Salah satunya adalah bangsa itu berjalan menyeberangi padang gurun kurang lebih 2.600.000 orang. Dan tentunya mereka akan makan setiap hari. Dan yang lebih luar biasanya firman Tuhan katakan, Tuhan sendiri yang menyediakan makanan kepada mereka setiap harinya hingga sampai memasuki tanah Kanaan. Kalau terjadi suatu bencana saudara-saudara, lalu ada berdampak kepada kehidupan manusia pada umumnya, apa yang dilakukan? Kalau dibuka dapur umum, kalau ada mobile kitchen, untuk satu mobile kitchen mungkin bisa mensuplai kebutuhan 1.000 orang. Dan bagaimana kalau 2.600.000 orang? Allah tidak perlu membutuhkan kurang lebih 144.000 gerbong kereta api yang memanjang untuk menyediakan suplai makanan kepada umat-umatnya itu. Tetapi Allah dengan segala kekuasaan yang Dia miliki, Dia menyertai umatnya dari segala kekhawatiran-kekhawatiran hidup. Yang kedua, bila mana mereka telah memiliki kemampuan untuk mengenang bagaimana Tuhan selama 40 tahun disertai selama perjalanan itu. Maka di dalam Yosua pasal 3 ayat yang ke-6 dan 7, Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah Aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Apa yang kita temukan di dalam ayat yang ke-7 ini adalah, bila mana mereka sanggup mengenang pertolongan Tuhan di masa yang lalu, maka pada hari ini mereka membuat satu pilihan agar tetap setia kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, sering sekali iman kita goyang. Sering sekali perjalanan hidup kita ini dalam kerohanian ambruk bila mana ada suatu masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, bila mana kita sanggup merenungkan pertolongan Tuhan di masa yang lalu, dan pada saat ini kita sanggup membuat satu pilihan untuk tetap setia kepada Tuhan yang mengasihi kita, maka luar biasa. Di dalam ayat yang kelima, Yosua pasal 3 ayat yang kelima ini, firman Tuhan katakan apa? Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Apa yang dapat kita lihat dari pengalaman kepemimpinan Yosua ini? Bila mana mereka memiliki masalah yang belum pernah mereka alami di dalam kehidupan mereka, lalu di dalam kehidupan mereka sanggup merenungkan penyertaan Tuhan dan membuat satu pilihan pada saat ini, maka esok hari tunggulah Allah memberikan berkat-Nya yang berlimpah dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan pengalaman Israel pada waktu periode ini? Mereka dibatasi oleh sebuah sungai Yordan yang begitu besar. Dan mereka tidak pernah berpengalaman untuk melalui sebuah sungai selama perjalanan mereka di padang gurun. Betul, mungkin saudara teringat bahwa bangsa Israel pernah menyeberangi Laut Teberau. Tetapi ingat generasi mereka ini semuanya yang melewati Laut Teberau itu, semua telah tiada, binasa oleh karena kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, pengalaman umat Tuhan bangsa Israel ini adalah menjadi satu pengalaman yang berharga bagi kita yang hidup di zaman kita sekarang ini. Kita telah mengklaim bahwa kita sebagai umat Tuhan yang setia kepada hukum-hukum Allah, yang menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan kita menyadari bahwa zaman kita ini adalah zaman akhir, mempersiapkan diri kita bagi kedatangannya yang tidak lama lagi.
Di dalam Daniel pasal 12 ayat yang pertama, di penghujung kesudahan dunia ini, firman Tuhan katakan akan ada bencana demi bencana yang belum pernah terjadi sejak dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Dan bila mana hal itu terjadi, hanya satu kali terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, bila mana hal itu terjadi dalam kehidupan kita, apa yang akan menjadi jawaban iman yang saudara akan lakukan? Apakah iman kita jatuh? Tapi apakah kita dapat merenung bagaimana Tuhan telah menyertai kehidupan kita, bagaimana Dia melepaskan kita dari segala jerat-jerat kebinasaan? Bahkan kita kadang-kadang berpikir sebagai seorang orang tua yang sedang menyekolahkan anak, saya khawatir hidup saya oleh karena keadaan ekonomi. Saya khawatir bila mana saya tidak mempertahankan kebenaran firman Tuhan ini, maka saya boleh saja diberhentikan dari satu perusahaan yang mempekerjakan saya. Apa pegangan kita sebagai umat-umat Tuhan, saudara-saudaraku? Saya senang membaca janji Tuhan, dan ini adalah perkataan Yesus sendiri di dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai ayat ke-33 sebagai fokus dari perikop ini. Dikatakan di sana, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua daftar yang saya sebutkan tadi dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kita baca penggalan firman Tuhan ini, seperti sulit kita menerima akan hal ini. Tetapi bila mana kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-33, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu juga memerlukan semua daftar pertanyaan-pertanyaan yang sering kita tanyakan di dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi fokusnya dalam ayat yang ke-33 adalah, sudahkah kita terlebih dahulu mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Sebab dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudaraku, pemirsa mimbar online, jemaat Ngemingan yang kami kasihi dimanapun saudara berada, sungguh luar biasa kasih Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan orang yang tidak mengenal Allah sekalipun, Tuhan tahu bahwa itu juga kebutuhan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya, bila mana kesukaran demi kesukaran datang mendekati kehidupan kita, apakah saudara dapat bertahan bagi kesudahan dunia ini? Bila mana kita baca di dalam Daniel pasal 12 ayat yang saya katakan tadi, ayat yang pertama, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak bangsamu, dan akan ada suatu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, boleh saja ayat ini telah tergenapi di masa yang lalu, tetapi juga ada satu penekanan secara prinsip dapat kita lihat bahwa sebelum kesudahan zaman ini, kita akan melalui satu masa kesukaran. Dan ini sudah ditekankan oleh firman Tuhan bahwa umat-umat Tuhan hanya bisa diselamatkan oleh karena ketekunan umat-umat kudus. Pertanyaannya bagi kita, sebelum kesudahan zaman ini, kita dapat telah melihat dari tempat kita di mana berada bahwa inilah semua tanda-tanda kesudahan zaman, bahwa inilah kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Tetapi ada satu batas, masalah yang baru demi masalah yang baru yang kita hadapi.
apakah masalah itu akan membuat kita terjatuh? Kita membuat masalah lebih besar daripada Tuhan yang mengasihi kita? Atau apakah kita mau tetap berpegang, berkomitmen bahwa segala persoalan yang terjadi di atas dunia ini, bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang jauh lebih besar daripada segala-galanya. Dan yang teristimewa, bila mana engkau telah disertai Tuhan sampai usiamu pada hari ini, percayalah Tuhan akan menyertai perjalanan hidupmu hingga sampai hari esok. Kita lihat jawaban di dalam Yosua pasal 3 ayat yang ke-13. Bagaimana Tuhan menyertai mereka pada hari esoknya? Kita baca di dalam ayat yang ke-13. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan semesta bumi, berhentilah di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu terputus, air yang turun dari hulu berhenti mengalir menjadi sebuah bendungan. Luar biasa. Bila mana mereka punya masalah, dan masalah ini belum pernah mereka lalui di dalam kehidupannya. Dan setelah Yosua membimbing bangsa itu, dan mereka membuat pilihan untuk tetap setia pada hari itu kepada Tuhan, keesokan harinya, apa yang terjadi saudara-saudaraku? Firman Tuhan katakan apa? Mereka baru melangkah masuk ke sungai Yordan, baru satu langkah. Kedahsyatan yang luar biasa yang datangnya daripada Allah memberhentikan sungai Yordan itu. Air yang mengalir ke bawah tetap mengalir, dan air yang mengalir dari atas berhenti menjadi satu bendungan yang luar biasa. Panggilan kepada para pendengar, pemirsa yang kami kasihi. Maukah membuat Allah membuat mujizatnya di dalam kehidupanmu? Maukah saudara membuat Tuhan sebagai solusi dalam segala persoalan yang engkau hadapi? Dan selalu kita renungkan bahwa masalah di atas dunia ini tidak pernah lebih besar daripada Allah yang mengasihi kita. Kiranya pekabaran firman Tuhan ini menjadi satu pekabaran yang hidup, yang dapat membangun iman kerohanian kita. Tuhan memberkati kita.